Bab 934, Berlututlah. Devan hanya menjawab dengan ragu bagaimanapun juga dalam ingatannya. Ukuran ini, bentuk ini. Nampaknya, hanya Safi yang sesuai. Tapi Safi seharusnya tidak berada di sini. Datang ke sini untuk bermain-main dengannya. Bagaimanapun, Istana Arsaya dan Istana Nirmala tidak pernah berhubungan baik. Armini dan kakak perempuannya yang mengaku sebagai keluarga bangsawan juga memiliki hubungan yang tegang. Namun kata-kata Armini membuktikan tebakan Devan benar. Dia segera melepaskan penutup matanya. Benar juga, orang di depannya bukan Safi, siapa lagi? Devan langsung terdiam. Mengapa Safi datang ke sini? Bukankah kesepakatannya gadis-gadis dari Istana Arsaya? Tidak, sepertinya Armini tidak mengatakan dia dari Istana Arsaya. Kak Devan, selamat, tebakanmu benar, nikmati hadiahmu. Suara ceria Armini terdengar. Kemudian, dia meninggalkan ruangan itu sendirian. Hanya Safi dan Devan yang tersisa di ruangan itu. Pada saat ini, keduanya terlihat canggung. Terutama Safi, wajahnya memerah. Sementara itu, Devan sedikit bingung. Apa yang terjadi dengan Safi? Armini ingin bersamanya. Bukan hanya karena dia mencintainya, tapi juga karena dia bisa mendapat manfaat dari dia. Tapi Safi berlatih mantra hati Nirmala, yang sama sekali bertentangan dengan efek mantra hati Giok. Sekali dia memiliki hubungan dengan pria, dia akan kehilangan sebagian besar kekuatannya. Jika itu terjadi sering, dia bahkan mungkin kehilangan semua kekuatannya dan menjadi orang biasa. Meskipun menyerap semua kekuatan Safi tidak akan membuat banyak perbedaan bagi Devan. Tapi bagi Safi, kerugiannya akan signifikan. Tidak ada alasan bagi Safi untuk melakukan ini. Pada akhirnya, Safi adalah yang pertama kali memecahkan keheningan. Dia dengan lembut berkata, Devan, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir, niatku sangat murni, aku hanya ingin memiliki pelindung yang kuat, aku tidak ingin tragedi Istana Nirmala terjadi lagi. Sejak tragedi Istana Nirmala dihancurkan oleh sekte-sekte yang disebut sebagai kelompok yang benar beberapa tahun yang lalu, Safi akhirnya mengerti. Di dunia ini, tidak ada sekte yang benar. Tidak ada kebenaran yang sejati. Yang memiliki tinju yang lebih besar adalah yang sebenarnya. Sama seperti sekarang, Istana Arsaya masih Istana Arsaya. Murid-murid tingkat rendah masih bergantung pada penyerapan kekuatan pria untuk maju. Tapi siapa yang berani mengatakan Istana Arsaya adalah sekte iblis sekarang? Ada yang berani mengatakan Armini adalah pemimpin iblis perempuan. Dulu, semua orang ingin memberantas Istana Arsaya. Pemimpin Istana Arsaya secara khusus menjadi target. Tapi sekarang, Armini telah berubah dari pemimpin Istana Arsaya menjadi putri Armini. Tidak peduli di mana dia pergi, dia dihormati. Semua itu karena pria Armini adalah Devan. Pria itu seperti dewa. Tidak, dia adalah dewa. Safi ingin pelindung. Maka Devan pasti adalah pelindung terbesar. Bagaimanapun, mantan pimpinan Antares telah menjadi dewa pertama di Antares. Dan cara yang paling sederhana dan cepat adalah menjadi wanita Devan. Safi sudah mencoba beberapa kali sebelumnya. Ingin menawarkan dirinya kepada Devan. Sayangnya, semuanya gagal. Jadi dia menemui Armini. Meminta Armini memberinya kesempatan ini. Awalnya, Safi pikir Armini tidak akan setuju. Tidak terduga, Armini dengan mudah menyetujuinya. Bagaimanapun, dia adalah saudaranya. Masih ada beberapa kasih sayang di antara mereka. Dia takut Devan akan menolak. Jadi dia datang dengan permainan ini. Karena sudah diserahkan ke pintunya, Devan tentu tidak punya alasan untuk menolak. Safi sangat cantik. Bahkan tidak kalah dengan Armini. Tapi keduanya memiliki temperamen yang sangat berbeda. Itu
membuat seseorang dipenuhi oleh rasa penaklukan. "Berlututlah," ujar Devan kepada Safi. Apa yang kau katakan?" Safi terkejut, pikirnya dia salah dengar. Meskipun datang mencari dukungan, bahkan rela menawarkan dirinya, tapi Devan benar-benar memintanya untuk berlutut, yang sulit diterima oleh karakter yang sombong ini. "Aku bilang, berlututlah," ulang Devan. Safi menggigit bibirnya, matanya dipenuhi dengan rasa malu. "Safi, karena kau ingin aku jadi penopangmu, maka singkirkanlah kesombonganmu, kebanggaanmu dan taatlah, jadilah anjingku." Nada suara Devan menjadi dingin. Dia tidak terlalu menyukai Safi. Perempuan yang merasa sangat tinggi seperti dia harus dihancurkan kebanggaannya dengan kejam. Hanya dengan begitu mereka bisa benar-benar ditaklukkan. Sebenarnya, Safi memiliki banyak pengagum. Tapi bahkan para pengagum itu jauh lebih kuat dari dia. Pada akhirnya, tidak satupun bisa menarik perhatiannya. Alasannya sederhana. Mereka laki-laki, bahkan jika lebih kuat dari dia, masih merayunya. Apa daya, dia berlatih mantra hati nirmala. Setelah mereka mendapatkannya, mereka akan mendapatkan semua kekuatannya. Selain itu, Safi adalah pemilik istana nirmala dan penampilannya sangat cantik. Perempuan seperti itu menuntut pengagungan. Tapi semakin mereka merayunya, semakin Safi meremehkan mereka. Dia bahkan bilang aku adalah anjingnya. Tubuh Safi gemetar. Tapi, saat dia melihat wajah Devan yang dominan dan sombong, dia benar-benar merasa sedikit ingin patuh. Seolah-olah dia suka diperlakukan begitu kasar. "Berlututlah," Devan berkata lagi. Setelah perjuangan dalam dirinya, akhirnya Safi berlutut di depan Devan. "Apa yang harus dilakukan selanjutnya, kau seharusnya mengerti, kan?" Devan menyipitkan matanya melihat Safi. Safi adalah seorang dewasa. Dia tentu saja mengerti maksud Devan. Tapi, mereka baru saja mulai berkomunikasi. Apakah perlu begitu kejam? Melihat Safi masih ragu, Devan langsung meraih belakang kepalanya. 1 jam kemudian, Safi patuh, bergelut dengan Devan seperti anak kucing kecil. "Kau bagiku apa?" Devan bertanya. Safi menggigit bibirnya dan berkata dengan suara seperti nyamuk, "Aku adalah anjing master." "Bagus." Devan mengangguk puas. Devan tahu dirinya telah sepenuhnya menaklukkan Safi. Karena, dari mata Safi, dia tidak lagi melihat penistaan tapi ketaatan. Dan bahkan sedikit kesenangan. Menangani wanita yang berbeda membutuhkan metode yang berbeda. Pada saat yang sama, rumah sakit Doujin, Velove sedang melakukan operasi. Jubah operasi sudah basah oleh keringat. Operasi ini sudah berlangsung selama 14 jam. Baik Velove, si ahli bedah, maupun perawatnya sudah mencapai batasnya, baik secara mental dan fisik. Tapi pada akhirnya, operasi itu masih gagal. Dan di luar ruang operasi, koridor dipenuhi dengan kerumunan, setidaknya ada ratusan orang. "Aku sudah melakukan yang terbaikku." Velove melepaskan maskernya, matanya yang cantik dipenuhi dengan kelelahan dan penyesalan. Sebelum Velove bisa menyelesaikan kalimatnya, sebuah tangan besar meraih kerahnya. "Apa yang kamu katakan? Katakan lagi." Bersambung. Bab 935. "Kakak, kau terlihat lelah." "Keluarga pasien, tolong tenang sedikit. Dokter Velove sudah melakukan yang terbaik," ujar asisten dokter di sampingnya. Para asisten dokter untuk operasi ini semuanya berada di level profesor. Bisa dilihat rumah sakit sangat memperhatikan operasi ini. Namun luka yang diderita oleh korban terlalu parah. Seluruh tulang panggulnya hancur total. Bahkan jika dokter ajaib datang, mereka hanya bisa menghela nafas kagum. "Apa yang kau maksud dengan melakukan yang terbaik?" "Di mataku, tidak ada kata melakukan yang terbaik hari ini,"
entah kau menyembuhkannya atau seluruh rumah sakit ini akan dikubur bersamanya. Ujar pemilik tangan besar serius. Kata-kata pria itu kasar, membuat ekspresi semua orang berubah drastis. Karena mereka tahu, pria itu mampu melakukannya. Tidak ada alasan lain, hanya karena dia adalah dewa perang. Dewa perang saat ini dimulai sebagai seorang seniman bela diri. Bisa dikatakan bahwa dengan mengangkat tangannya, dia bisa meratakan seluruh rumah sakit. Meskipun takut, tidak bisa kamu berbicara dengan masuk akal. Dr. Velove belum makan atau minum apapun selama lebih dari 10 jam untuk operasi ini, ujar seorang perawat. Selama lebih dari 10 jam ini, asisten perawat sudah diganti beberapa kali. Namun Velove, ahli bedah utama, telah bertempur di garis depan sepanjang waktu. Yang terpenting adalah sebelum operasi ini, Velove melakukan beberapa operasi setiap hari. Tidak ada waktu bahkan untuk makan. Sering hanya 2 atau 3 jam tidur sehari. Bahkan seorang manusia besi pun tidak bisa menahannya. Jika pasien ini tidak bisa diselamatkan, yang akan merasa paling menyesal adalah Velove. Tak terduga, saat dia meninggalkan ruang operasi, dia dihalangi lagi oleh keluarga pasien. Bukankah dia presiden Asosiasi Kedokteran Al-Sutra? Bukankah dia dokter terbaik di Al-Sutra? Bagaimana dia tidak bisa menyelamatkannya? Biarkan aku katakan lagi, jika orang itu diselamatkan, kalian hidup, jika orang itu tidak diselamatkan, kalian mati. Ujar pria itu. Seluruh tubuh pasien hampir terbelah 2, kecuali seorang dewa datang, siapa yang bisa menjamin menyelamatkannya? Itu urusanmu, ujar pria itu. Ya, dan ada dewa. Jika seorang dewa turun tangan, mereka pasti bisa menyelamatkannya. Seru seseorang. Sekarang, Al-Sutra memiliki cukup banyak dewa. Tetapi, siapa yang bisa mengundang dewa? Sesaat, emosi semua orang menjadi rendah lagi. Meskipun dewa perang kuat, dibandingkan dengan dewa-dewa itu seperti perbedaan antara kunang-kunang dan matahari. Bagaimana mungkin mereka bisa mengundang satu dewa? Jelas, pria itu juga tahu sekalipun seorang dewa memiliki kemampuan untuk menyembuhkan saudaranya, dia tidak bisa mengundang seorang dewa. Hari ini aku tidak akan membunuhmu, tetapi rumah sakitmu tidak perlu ada lagi, ujar pria itu hampir meratakan seluruh rumah sakit. Tunggu, Velove menghentikannya. Dokter Velove, aku sudah cukup baik padamu dengan zidak membunuhmu hari ini. Hari ini, aku hanya akan meratakan rumah sakitmu. Jika kamu berani menghalangi, jangan salahkan aku tidak sopan. Ujar pria itu ketus. Kamu tidak bisa melakukan ini, masih ada pasien di rumah sakit ini. Seorang perawat muda mengumpulkan keberanian. Aku akan memberi kalian 10 menit untuk mengungsikan pasien. Setelah 10 menit, hanya akan ada reruntuhan di sini, ujar pria itu tanpa ekspresi. Apakah kamu tahu berapa banyak pasien di rumah sakit sekarang? 10 menit, bagaimana mungkin kami mengungsikan mereka semua? Ya, jika rumah sakit hilang, apa yang akan terjadi pada pasien-pasien ini? Meskipun kamu dewa perang, kamu tidak bisa begitu, sewenang-wenang. Aku dan saudara-saudaraku telah mengorbankan darah dan jiwa kami untukmu, melindungimu selama lebih dari 10 tahun. Sekarang, dia terluka dalam misi dan kamu memberitahuku bahwa kamu tidak bisa melakukan apapun. Setelah selesai berbicara, kamu memiliki 9 menit lagi. Ujar pria itu langsung menutup matanya. Apakah yang harus kita lakukan? 9 menit, pasti tidak cukup waktu untuk mengungsikan semua pasien. Semua orang di rumah sakit terlihat gelisah. Tidak apa-apa, aku bisa mengundang dewa. Ekspresi Velove tenang. Mengundang dewa untuk bertindak, bahkan penguasa terkuat pun mungkin tidak bisa melakukannya. Tetapi Velove yakin, karena adik laki-lakinya adalah seorang dewa. Tetapi dia terlalu sibuk. Setiap hari,
dia entah melakukan operasi atau dalam perjalanan untuk melakukan operasi. Tidak ada waktu untuk memberi selamat kepada Devan. Velove segera mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor Devan. "Apa yang terjadi, kakak Velove?" Suara Devan terdengar. "Adik, aku membutuhkanmu," ujar Velove. Saat Devan menutup telepon, tubuhnya segera menghilang. Sejak panggilan kakak senior itu, bahkan jika ada hal besar, dia harus segera datang. Safi menatap kepergian Devan dalam sekejap, wajahnya terasa begitu rumit. Pria itu, yang baru saja memeluknya beberapa saat yang lalu, kini menghilang hanya dengan satu telepon. Sepertinya dalam hatinya, posisinya hanya setara dengan hewan peliharaan. Tapi itu tidak masalah. Dia telah mendapatkan yang dia inginkan. Dengan hubungan ini bersama Devan, tidak ada yang akan berani lagi membuli istana Nirmala. Jadi, meskipun dia kehilangan setengah kekuatannya, itu sepadan. Namun, Safi terkejut menemukan bahwa kekuatannya tidak berkurang. "Ada apa ini? Kekuatanku bahkan bertambah kuat." Safi merasakan kekuatan yang menggelora di dalam dirinya dan wajahnya penuh kebingungan. Yang Safi tidak tahu adalah meskipun dia telah berlatih mantra hati Nirmala, ketika dia memiliki hubungan dengan seorang pria, dia akan kehilangan separuh kekuatannya. Tetapi kehilangan sedikit kekuatan itu tidak sebanding dengan manfaat yang dibawa Devan padanya. Di sisi lain, Velove belum menutup teleponnya, tetapi Devan sudah muncul di depannya. Dewa Devan. Aku tidak salah lihat, dewa nyata telah datang. Ketika mereka melihat Devan muncul, semua orang tercengang. "Kakak, ada apa?" Devan menatap Velove yang terlihat sangat lelah. Pria yang telah mengancam untuk membuat seluruh rumah sakit Doujin menghilang seketika tergenang keringat dingin dari kepala hingga kaki. Velove benar-benar memanggil seorang dewa, dan itu adalah dewa terkuat di Antares. Dia baru saja mengancam saudari seorang dewa. Namun, Velove tidak menyebutkan bahwa dirinya telah diancam. Dia hanya meminta Devan untuk menyelamatkan seseorang. Lagi pula, berbaring di ruang operasi adalah seorang dewa perang. Dia menderita luka serius hanya untuk melindungi negara Al-Sutra. Luka sebesar itu bukanlah masalah besar bagi Devan. Cukup dengan beberapa tetes darah Kirin, semuanya terselesaikan. Di kantor Velove. "Adik, kamu telah sangat membantu kakak, bagaimana kakak berterima kasih padamu?" Velove merangkul leher Devan dan tatapannya penuh kasih. "Kakak, kamu terlihat begitu lelah." Devan memandang wajah lelah Velove, merasa sangat iba padanya. "Lalu, tidakkah kamu akan membantu kakakmu untuk pulih?" Velove menggigit bibirnya. "Dokter, ada beberapa pasien gawat darurat yang datang lagi," suara terdengar dari luar pintu. Sebuah rasa putus asa terlihat di mata Velove dan tanpa sadar dia ingin keluar. Tapi Devan menahannya. "Bersambung."